Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Kerajaan Salakanegara diyakini sebagai kerajaan tertua di Nusantara yang didirikan sekitar abad kedua Masehi. Lokasinya di Jawa Barat menyimpan banyak cerita legendaris. Salakanegara dikenal karena perannya sebagai pusat perdagangan dan pengaruhnya dalam penyebaran budaya serta agama Hindu-Buddha di wilayah tersebut. Namun keberadaan kerajaan ini menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah. Nah, apakah kerajaan Salakanegara benar-benar ada atau hanyalah cerita? Berikut kami ulas seputar misteri kerajaan tertua di Nusantara versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Kerajaan Salakanegara, atau dikenal juga sebagai Raja Tapura atau Kota Perak, tercatat dalam naskah Wangsakerta dari tahun 1800 Masehi sebagai kota tertua di Pulau Jawa. Pendiri awal kerajaan ini adalah Akitirem. Menurut catatan, kota ini mungkin merupakan Argira yang disebutkan oleh Ptolemes pada tahun 150 Masehi, terletak di wilayah Teluk Lada, Pandeglang, yang kini berada di bagian barat Provinsi Banten. Hingga tahun 362, kota ini menjadi pusat pemerintahan para raja Dewa Warman dari Dewa Warman 1 hingga 8. Jayasinga Warman, pendiri kerajaan Tarumanagara, adalah menantu Raja Dewa Warman ke-8. Jayasinga Warman adalah seorang maharesi dari Salangkayana di India yang mengungsi ke Nusantara setelah wilayahnya diserang oleh Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Setelah mendirikan Tarumanagara, pusat pemerintahan berpindah dari Raja Tapura ke Tarumanagara, menjadikan Salakanegara sebagai kerajaan daerah. Kerajaan Salakanegara tidak meninggalkan peninggalan berupa arca, prasasti atau candi, sebagaimana halnya dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Hal ini membuatnya menjadi kontroversial karena berbeda dengan catatan sejarah resmi dan tulisan ilmiah yang menyatakan bahwa Sunda Pajajaran beraliran Hindu. Kontroversi ini diperkuat oleh kurangnya bukti fisik dari masa Salakanegara serta tidak adanya candi yang dibangun pada masa kerajaan Sunda Pajajaran. Sejarah yang minim bukti fisik ini sering dianggap sebagai mitos atau legenda, bukan fakta sejarah. Keterbatasan literasi para penulis dan minimnya akses ke perpustakaan pada masa Orde Lama hingga awal Orde Baru karena faktor keamanan, pendidikan yang terbatas, dan transportasi yang belum merata berkontribusi pada kesimpulan ini. Perseteruan politik dan hegemoni budaya juga mempengaruhi penulisan sejarah. Kerajaan Salakanegara diperkirakan berdiri antara tahun 130 sampai 362 Masehi dan diyakini sebagai leluhur suku Sunda karena wilayah peradabannya yang sama. Dewa Warman I adalah pendiri dan raja pertama Salakanegara, memerintah antara tahun 130 sampai 168 Masehi dengan gelar Prabu Darmalokapala Haji Raksa Gapura Sagara. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa bagian barat, pulau di sebelah barat Pulau Jawa, dan laut hingga Pulau Sumatera. Setelah berdiri selama 232 tahun, kerajaan Salakanegara berada di bawah pemerintahan kerajaan Tarumanagara. Naskah Wangsakerta, Pustaka Raja-Raja Satu Bumi Nusantara, mencatat bahwa Salakanegara adalah kerajaan tertua di Nusantara, berdiri antara tahun 130 sampai 362 Masehi, sebelum kerajaan Kutai yang berdiri sekitar tahun 400 sampai 1635 Masehi. Pustaka Penaratuan Satu Bumi Jawa Dwipa disusun oleh tim di bawah pimpinan Pangeran Wangsakerta, mencatat sejarah berbagai kerajaan di Pulau Jawa. Pengujian kimiawi yang dilakukan pada kertas naskah menunjukkan bahwa kertas tersebut berumur sekitar 100 tahun pada tahun 1988.
mengindikasikan bahwa naskah ini adalah salinan dari naskah yang lebih tua. Menurut naskah Wangsakerta, sejarah berdirinya kerajaan Salakanegara dimulai ketika seorang pedagang India bernama Dewa Warman menetap di Teluk Lada Padeglak dan menikahi Putri Akitirep, kepala daerah setempat. Pada tahun 130 Masehi, Dewa Warman mendirikan kerajaan Salakanegara dengan ibu kota di Rajatapura. Sebagai raja dengan gelar Prabu Dharma Lokapala Aji Raksagapura Sagara, Dewa Warman memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup Jawa bagian barat hingga Pulau Sumatera. Dewa Warman I berkuasa selama 38 tahun, dari tahun 130 hingga 168 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Dewa Warman II, yang bergelar Sang Prabu Digwijayaksa Dewa Warman. Setelah Dewa Warman VIII, Salakanegara berada di bawah pemerintahan Tarumanagara dengan Jaya Singawarman sebagai pendiri dan menantu Raja Dewa Warman VIII. Rajatapura di Teluk Lada disebutkan dalam naskah Wangsakerta sebagai pusat pemerintahan Salakanegara. Nama Conde di Jakarta Timur juga dianggap sebagai ibu kota Salakanegara karena adanya Sungai Tiram yang namanya diambil dari Akitirem. Gunung Salak di Bogor juga dikaitkan dengan nama Salakanegara, yang berarti kerajaan perak dalam bahasa Sunda. Selama 232 tahun, diyakini ada 11 raja yang memerintah Salakanegara, dimulai dari Dewa Warman I hingga Dewa Warman VIII. Setelah masa pemerintahan Dewa Warman VIII, Salakanegara berada di bawah Tarumanagara. Meskipun hanya berdiri selama 2 abad, garis keturunan penguasa Salakanegara dipercaya melahirkan raja-raja Pajajaran, Sriwijaya dan Majapahit. Naskah Pustaka Pararatuan Satu Bumi Jawa Dwipa menggambarkan keadaan Pulau Jawa sejak adanya pemukiman manusia, kesuburan tanah, dan kedatangan orang-orang dari luar Nusantara yang menyebar dan menetap di Pulau Jawa dan wilayah lainnya. Banyak dari mereka berasal dari Wangsa Salangkayana dan Wangsa Pallawa di India. Sang Dewa Warman, pemimpin Wangsa Pallawa, bersahabat dengan penduduk setempat dan akhirnya menjadi raja kecil di pesisir barat Jawa Barat. Dewa Warman kemudian menikahi putri penghulu setempat dan pada tahun 130 Masehi dinobatkan sebagai raja, mendirikan kerajaan Salakanegara dengan ibu kota di Rajatapura. Ia memerintah hingga tahun 168 Masehi, digantikan oleh putranya Dewa Warman II. Dewa Warman II menikahi putri dari keluarga Maharaja Singalanagari dan memerintah hingga tahun 195 Masehi. Selama masa pemerintahan Dewa Warman III, Salakanegara diserang perompak tetapi berhasil dipertahankan. Kemudian Dewa Warman III digantikan oleh menantunya Dewa Warman IV yang memerintah hingga tahun 252 Masehi. Selanjutnya, putri Dewa Warman IV, Rani Mahesasuramardini, memerintah bersama suaminya hingga tahun 289 Masehi. Setelah itu putra mereka, Dewa Warman VI, menjadi raja hingga tahun 308 Masehi. Dewa Warman ke-7 memerintah hingga tahun 340 Masehi dan gugur dalam serangan yang dipimpin oleh Krodamaruta. Krodamaruta menjadi raja hanya 3 bulan sebelum tewas dalam kecelakaan. Rani Sepati Karnawa Warman Dewi kemudian memerintah hingga tahun 348 Masehi dan menikahi Dewa Warman VIII. Pada masa pemerintahan Dewa Warman VIII, terjadi konflik di Baratanagari dan banyak penduduk yang mengungsi ke Nusantara. Pada tahun 348 Masehi, seorang Maharesi dari Salangkayana bersama pengikutnya tiba di Jawa Barat dan mendirikan kerajaan baru, Tarumanagara. Ia menikahi putri Dewa Warman VIII dan memerintah hingga tahun 382 Masehi. Nah, meskipun minim bukti fisik, naskah Wangsakerta memberikan gambaran yang berharga tentang sejarah awal Nusantara dan interaksinya dengan budaya besar dunia. Naskah ini
mencatat sejarah raja dan kerajaan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara. Dengan adanya naskah ini, generasi berikutnya dapat mendeskripsikan dan menarasikan sejarah awal Nusantara dengan lebih baik. Demikian seputar misteri kerajaan tertua di Nusantara versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar kerajaan tertua di Nusantara, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.